Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai melakukan wawancara tentang pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif. Coba dibuka bupenanya halaman 154. Nah, kalau misalnya udah dibuka, kita akan mulai ya. Setelah di pembelajaran sebelumnya kita membaca informasi pada teks tentang energi alternatif, sekarang pasti kalian semua telah mengetahui bahwa salah satu energi alternatif itu adalah angin. Nah, mencari lebih banyak informasi berkaitan dengan teks dapat dilakukan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Misalnya kalian sedang membaca teks misalnya kemarin itu tentang energi alternatif. Membaca teks tentang di sini ada kekayaan energi alternatif di bumi nih misalnya, lalu kalian itu masih kurang puas nih misalnya dengan informasi yang ada pada teks tersebut, maka caranya itu kalian dengan coba membuat pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kalian puas, misalnya ada yang harus saya tanyakan atau misalnya ada informasi yang ingin saya ketahui lebih gitu. Nah, coba dibuat pertanyaan-pertanyaan, munculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan baru tersebut dapat kamu cari jawabannya dengan cara melakukan wawancara. Nah, wawancara itu dilakukan adalah kalian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian buat tadi sebelumnya kepada narasumber tentang informasi yang ingin kamu dapatkan tersebut. Nah, narasumbernya itu adalah ahli atau biasanya ahli atau enggak kepada orang yang lebih yang kalian pikir mungkin akan lebih mengetahui banyak gitu dibanding kalian. Contohnya guru kalian atau enggak orang tua kalian atau enggak orang yang memang berkaitan dengan teks bacaan tersebut. Misalnya kalian ingin menanyakan tentang energi listrik, maka kalian menanyakannya kepada ahli yang tentang energi listrik, mungkin contohnya ke pegawai atau yang kerjanya di listrik itu, pegawai pembangkit listrik. Nah, seperti itu. Nah, coba dibuka halaman 155-nya. Di sini ada ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Di sini ada teks tentang pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Dibaca teksnya dengan cermat. Lalu nanti setelah kalian membacanya dengan cermat, coba isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ada pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 ini, apa kelebihan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Nah, kalau misalnya tadi kalian membaca teks tentang pemanfaatan angin sebagai energi alternatif dengan cermat, pasti kalian dapat menjawab pertanyaan yang nomor 1. Lalu di sini ada yang nomor 2. Apa kekurangan dari pemanfaatan energi alternatif angin? Seperti tadi ya sebelumnya kata ibu, pasti kalian bisa menjawabnya ketika kalian telah membaca teksnya dengan cermat. Lalu di sini ada nomor 3. Buatlah minimal 5 pertanyaan baru yang ingin kamu ketahui tentang energi alternatif angin. Nah, coba kalian membuat 5 pertanyaan tentang energi alternatif angin yang sekiranya mungkin ada sesuatu yang kalian ingin tahu, tapi kalian belum bisa mendapatkan jawabannya dari teks yang telah kalian baca ini, teks dari pemanfaatan angin sebagai energi alternatif. Nah, misalnya kalian ada pertanyaannya itu dan tidak bisa terjawab oleh teks ini, nah boleh kalian buat pertanyaannya, buat 5 pertanyaan ya. Nah, lalu di sini ada nomor 4. Lakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu sebelumnya. Nah, dari 5 pertanyaan yang telah kalian buat sebelumnya, kalian lakukan wawancara. Ke siapa ya kita wawancaranya? Cari narasumber yang mengetahui informasi tentang energi alternatif Bayu. Misalnya bisa orang tua, bisa kakak kalian, atau mungkin misalnya ibu tetangga aku ada yang kerja di PLTB atau beliau itu petugas di pembangkit listrik tenaga Bayu misalnya, boleh ditanyain ke
tetangga kalian atau misalnya yang kerja di sana. Nah, ibu saran dari ibu lebih baik kalian tanyakan saja kepada orang tua atau ke kakak kalian, atau mungkin ada orang lain yang ada di rumah kalian yang lebih dewasa mungkin ya, yang akan lebih tahu gitu. Coba tanyakan ke mereka. Nanti saat menjawab yang nomor 4, kalian cantumkan narasumber. Nah, misalnya narasumber sama dengan orang tua atau ibu atau misalnya ayah, misalnya seperti itu ya. Nanti diberitahu narasumbernya siapa. Selamat mengerjakan.